Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Pati dengan NPM 2308260014. Ini adalah tugas pada blok hematologi dan imunologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DHF adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan shock yang berujung kematian. DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Dari genus setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang. Dan wabah yang disebabkan atau hiperendemisitas dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selanjutnya, etiologi. Penyakit DHF disebabkan oleh virus dengue yang tergolong kelompok B arthropod borne virus atau arbovirus yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 2 serotipe yaitu DN1, DN2, DN3, dan DN4. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan. Sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang mencukupi terhadap serotipe lain. Serotipe DN3 merupakan serotipe yang dominan dan diasumsikan terhadap banyak yang menunjukkan manifestasi klinik yang berat. Virus penyebab DHF adalah Flavivirus dan terdiri dari 4 serotipe, yaitu serotipe 1, 2, 3, dan 4. Virus ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang terinfeksi. Virus ini dapat tetap hidup di alam melalui 2 mekanisme. Mekanisme pertama, transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk, di mana virus ditularkan oleh nyamuk betina pada telurnya nantinya akan menjadi nyamuk. Virus dapat ditularkan dari nyamuk jantan pada nyamuk betina melalui kontak seksual. Mekanisme kedua, transmisi virus dari nyamuk ke dalam tubuh manusia dan sebaliknya. Nyamuk mendapatkan virus ini pada saat itu sedang mengandung virus dengue pada darahnya. Virus yang sampai ke lambung nyamuk akan mengalami replikasi atau berkembang biak atau memecah diri. Kemudian akan migrasi yang akhirnya sampai di kelenjar ludah. Virus yang berada di lokasi ini setiap saat siap untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Selanjutnya, patogenesis. Virus dengue yang telah masuk ke tubuh penderita akan menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus, sehingga menyebabkan atau pelepasan zat bradikinin, serotonin, trombin, histamin, terjadinya peningkatan suhu. Selain itu, viremia menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari intravaskular ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Trombositopenia dapat terjadi dari penurunan produksi trombosit sebagai reaksi antibodi melawan virus. Pada pasien trombositopenia terdapat adanya perdarahan baik kulit seperti peteki atau perdarahan mukosa di mulut. Hal ini mengakibatkan adanya kehilangan kemampuan tubuh untuk melakukan mekanisme hemostasis secara moral. Hal tersebut dapat menimbulkan perdarahan dan jika tidak tertangani maka akan menimbulkan shock. Masa virus dengue inkubasi 3-15 hari, rata-rata 5-8 hari. Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pertama yang terjadi adalah viremia yang mengakibatkan penderita mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, ruam atau bintik merah pada kulit. Hiperemia tenggorokan dan hal lain yang mungkin terjadi pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran hati, atau hepatomegali. Selanjutnya, tanda dan gejala. Pada hari pertama infeksi dengue, sebagian besar pasien menunjukkan fase akut demam yang tidak spesifik seperti sakit kepala, lemas, mual, muntah, nyeri abdomen, dan kadang-kadang muncul kemerahan kulit.
nyeri retroorbital, myalgia, dan artralgia. Juga sebagian link besar ditemukan pada sebagian besar kasus demam Dengue, tetapi beberapa kasus DBD juga dapat ditemukan gejala tersebut. Manifestasi perdarahan yang umum terjadi pada kasus infeksi Dengue adalah peteki, kemudian beberapa gejala lainnya seperti epistaxis, perdarahan gusi, hematemesis, melena, hipermenoria, hemoglobinuria yang dapat membantu klinis untuk mengidentifikasi sebagian pasien suspek infeksi Dengue pada fasilitas kesehatan primer. Selanjutnya, diagnosis. Tes serologi untuk mendeteksi antibodi IgM atau infeksi akut atau IgG untuk infeksi yang lebih lama. Tes antigen NS1 untuk mendeteksi protein virus pada tahap awal infeksi. Dan hitung trombosit yang rendah atau trombositopenia dan hematokrit yang tinggi sebagai indikator kebocoran plasma. Lalu, tata laksana. Pemantauan ketat dan rawat inap. Pasien dengan DHF harus dirawat di rumah sakit untuk pemantauan ketat, terutama selama fase kritis atau 48 sampai 72 jam pertama. Pemantauan terhadap tanda-tanda syok, perdarahan, dan kebocoran plasma dilakukan secara rutin. Lalu terapi cairan. Salah satu komponen utama dalam tata laksana DHF adalah rehidrasi untuk mengatasi kebocoran plasma dan mencegah syok. Cairan diberikan melalui infus dalam jumlah yang terkontrol dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Lalu pemantauan cairan penting untuk menghindari overhidrasi yang bisa menyebabkan edema paru atau gagal jantung. Lalu, transfusi darah. Jika terjadi perdarahan berat atau penurunan jumlah trombosit yang signifikan, transfusi trombosit atau plasma darah mungkin diperlukan. Lalu selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obat antipiretik seperti paracetamol dapat digunakan untuk menurunkan demam. Namun, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Lalu selanjutnya, pemberian antibiotik hanya diperlukan jika terjadi infeksi sekunder. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.